akan mempelajari tentang apa itu anotasi bibliografi. Ya. Mirip ya dengan materi sebelumnya. Oke. Baik, teman-teman. Apa sih anotasi bibliografi? Ini kayak judul sinetron ya. Anotasi. Anotasi bibliografi adalah daftar kutipan untuk buku-buku, artikel, dan dokumen. Setiap kutipan dikasih penjelasan dan evaluasi paragraf secara singkat. Jadi di anotasi ini ada unsur tulisan dari penulis kita sendiri ya. Bukan penulis tulisan itu, tapi dari kita yang mencoba parafrase, merewrite kembali apa sih yang ditulis oleh penulis aslinya. Gitu. Bentuknya nggak panjang, teman-teman. Hanya 100-200 kata-kata. Jadi kalau mungkin dipikir kayak abstrak gitu ya, mungkin sekitar setengah halaman atau nggak nyampe setengah. Apa sih tujuan anotasi? Yang pertama, untuk menginformasikan pembaca tentang relevansi, akurasi, dan kualitas sumber yang dikutip. Jadi teman-teman itu sebagai pekerja informasi udah kasih tahu duluan ke pengguna, hello, kamu kalau mau meneliti tentang misalnya literasi digital, ini loh, saya sudah punya kumpulan tulisan tentang yang membahas literasi digital dari berbagai sudut pandang penulis yang memberikan hasil pemikirannya. Nah, di dalam tulisan anotasi itu kamu membahas tulisan per tulisannya tentang relevansinya, akurasinya, kualitas sumber yang dikutip. Oke, apa sih bedanya anotasi dengan abstrak? Beda, teman-teman. Kalau abstrak itu ringkasan murni ya, yang sering ditemukan pada awal artikel jurnal ilmiah atau dalam indeks berkala. Sering ya nemu abstrak ya dalam jurnal artikel, itu murni benar-benar tulisannya penulis. Nah, kalau anotasi adalah penjelasan yang bersifat deskriptif dan kritis, yang mana tulisannya mengekspos titik pandang penulis disertai kejelasan dan kesesuaian informasi dan otoritasnya. Kalian boleh menambahkan misalnya gini, penulis adalah seorang guru besar dari Universitas Indonesia yang memang memiliki kepakaran di bidang sains informasi. Sehingga tulisan-tulisannya sangat memberikan penguatan pada bidang sains informasi di Indonesia. Jadi kamu boleh menuliskan, menambahkan penguatan dari berbagai sudut pandang. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya perbedaan antara anotasi dan abstrak. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Ibu. Oke. Lalu bagaimana sih proses pembuatan anotasi bibliografi? Ya, di dalam anotasi bibliografi Anda akan memaparkan kemampuan intelektualitas Anda dalam bentuk misalnya eksposisi ringkas. Eksposisi itu kayak apa ya? Penjelasan. Ya. Kemudian membuat analisis ringkas dari kumpulan hasil penelitian. Yang pertama, langkahnya Anda harus menentukan ide atau topik. Nah, 2 minggu yang lalu Anda sudah menentukan ide dan topik, ya. Kemudian yang kedua, cari dan temukan kutipan buku, majalah, dan dokumen yang berisi informasi yang berguna dari ide-ide tentang topik Anda. Langkah kedua sudah Anda kerjakan di minggu lalu ketika Anda mengerjakan tugas literatur review. Yang ketiga, pilih karya penelitian yang menyediakan berbagai perspektif tentang topik yang Anda tentukan. Ini juga sudah Anda lakukan di minggu lalu ya. Tadi Pite, kemudian Cynthia, Bagas, sudah lagi menyeleksi gitu ya. Bu, ini kayaknya nggak pas, ini pas. Kok ini artikelnya udah jadul, ini artikel yang terbarunya tidak banyak gitu ya. Kemudian, nah di keempat, mulailah Anda mulai menyusun proses anotasi, yaitu membuat penjelasan singkat yang merangkum tema sentral dan ruang lingkup buku atau artikel yang Anda tulis, gitu ya. Anda pilih. Di dalamnya ada kalimat apa aja? Pertama, Anda boleh sambil mengevaluasi latar belakang penulis, tadi yang saya jelaskan. Penulis adalah merupakan guru besar atau Profesor Sulistyo Basuki dalam pandangannya mengenai
sense informasi menyatakan bahwa bla bla bla. Itu ya. Kemudian komentar pada audiens yang dituju. Nah, boleh Anda kasih komentar juga terhadap objek atau penelitian yang dituju. Ketiga, membandingkan hasil tulisan itu dengan tulisan yang lain yang telah Anda kutip. Ya, jadi dalam anotasi itu boleh ngebandingin. Tujuan dan kriteria. Tujuan dari anotasi bibliografi adalah memperluas dan memperdalam pemahaman tentang topik yang akan dibahas. Bisa jadi Anda akan lebih update, lebih tahu, lebih banyak mendalami tentang perselisihan pendapat para pakar di bidang itu, gitu ya. Daripada misalnya orang yang praktisi sehari-hari dia tidak update dengan informasi terbaru. Saya pernah mencontohkan ya, ada pustakawan ya dari Kementerian Kesehatan di mana yang rajin baca buku tentang leukemia gitu. Dia baca jurnal, artikel tentang leukemia, penyembuhan yang terakhir seperti apa. Nah, pada saat ponakannya sakit, menderita yang sama, dia datang ke dokter, kemudian dia bercerita, "Oh, Dok, di jurnal yang kemarin itu katanya sudah ada ya, Dok, penyembuhan bla 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 gitu." Sampai dokternya terkesima gitu. Kok ibu tahu gitu ya? Oh iya, saya pustakawan di Kementerian Kesehatan. Dari situ apa teman-teman yang bisa diambil? Bahwa ada poin tambahan nilai values yang bisa didapatkan dari seorang pustakawan ya, yang lebih memahami dari topik yang dipelajari gitu. Bahkan lebih tahu gitu ya dari seorang dokter yang biasa untuk dalam profesi sehari-hari misalnya mengobati gitu. Karena dokter kan mungkin udah sibuk ya, pagi, siang, sore melayani pasien, kemudian dari berbagai, dia mungkin nggak terlalu update dengan jurnal atau penelitian yang terbaru. Beda ya dengan misalnya dosen di fakultas kedokteran, pasti lebih update gitu. Seperti itu. Nah, kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan artikel, buku, atau jurnal, yang pertama, paling tidak terbit dari 5 tahun terakhir, semakin baru semakin baik. Oke? Kemudian buku artikel tersebut sebaiknya dipilih karena kualitas isinya, ya, bukan karena yang bahasa Indonesia aja lebih gampang. Jangan ya. Kemudian yang ketiga, buku atau artikel jurnal lama bisa dijadikan bahan dalam penyusunan anotasi Anda, boleh ya. Nih, kayak tadi kita nggak nemu nih yang lama-lama, yang baru-baru. Asalkan ada syaratnya, ya. Selama artikel tersebut memang menjadi dasar dari kajian, ya, dari kajian yang terbaru. Contohnya ini dicontohkan oleh buku masterpiece dalam bidang atau merupakan buku klasik, Republik karya Plato, Utopia karya Thomas More, Democracy in Education karya John Dewey, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, sekarang kalian akan belajar jenis-jenis anotasi bibliografi. Ada 2 jenis ya. Yang pertama, jenis deskriptif atau penjelasan. Yang kedua, jenis analitikal dan kritikal. Saya di slide tersebut sudah memberikan contoh ya. Contohnya, mana yang jenis deskriptif dan mana yang jenis analisis kritikal. Mari kita bersama-sama temukan perbedaannya ya. Kalau yang jenis deskriptif atau informatif, ya, itu akan merangkum seperti halnya abstrak, ya, memaparkan kondisi apa atau yang apa jadi bahan tulisan dalam artikel tersebut. Kemudian bisa juga disampaikan argumen atau penulis dan kesimpulan tanpa mengevaluasi apa yang penulis mengatakan atau menyimpulkan. Jadi nggak ada proses kritik gitu ya dalam artikel. Boleh menyimpulkan, kemudian mengevaluasi, tapi bukan mengkritik. Contohnya seperti ini ya. Boleh dibaca contoh yang deskriptif oleh, saya minta dibaca oleh Silmi. Silakan Silmi. Contoh anotasi deskriptif. Ayo Sil. Ada Silmi? Silmi. 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 Iya, Bu. Silakan dibaca. Contoh deskriptif. Breeding Evil 2005
Agustus 6 Agustus ekonomis 376. Ini dibaca yang bawahnya ini aja, Bu. Iya, di bawah baca. Editorial dari Ekonomis ini menjelaskan kontroversi seputar video game dan efek bagi orang-orang yang menggunakannya. Penulis menunjukkan bahwa skeptisisme dari media baru telah kembali ke zaman Yunani kuno, sehingga kontroversi tentang video game bukanlah hal baru. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar kritikus game adalah orang-orang yang berumur dari 40. Ini adalah permasalahan antar generasi yang tidak memahami satu sama lain. Menurut penulis, kontroversi akan berhenti seiring bertambahnya waktu. Penulis artikel ini menekankan faktor kekerasan sebagai alasan sebenarnya untuk menentang video game dan menekankan game baik yang telah dilakukan di sebagian besar wilayah kehidupan manusia. Artikel ini menjelaskan kontroversi seputar video game dari sudut pandang generasi dan ditulis untuk khalayak umum. Oke. Di mana di bagian penulis si pembuat anotasi ini mencoba mengevaluasi? Ada nggak? Ada nggak? Ayo, Silmi, di mana? Di bagian mana? Ketika kebanyakan di sini loh, perhatikan. Bahwa sebagian besar kritikus game adalah orang yang berumur dari 40, ya. Disinilah permasalahan antar generasi yang tidak memahami satu sama lain, ya. Anak-anak muda merasa yang kritik pasti umur-umur 40, yang nggak tahu coba kalau lu jadi gue gitu ya, yang lu kayak nggak pernah muda aja gitu bahasanya gitu kan. Di sini mencoba penulis mengevaluasi ini adalah permasalahan. Jadi ketika kalimat ini adalah permasalahan antara generasi yang tidak memahami satu sama lain. Ini bukan bahasa asli dari tulisan Breeding Evil ini. Tapi ini tulisan dari si pembuat anotasi ketika mencoba menganalisis. Begitu. Paham ya, Silmi? Iya, Bu, paham. Ya. Nah, yang penjelasan deskriptifnya apa lagi nih? Yang deskriptifnya di sini letaknya nih. Artikel ini menjelajahi kontroversi seputar video game dari sudut pandang generasi dan ditulis untuk khalayak umum. Dia ingin menginformasikan ini yang paling penting terakhir ini ya. Oke. Berikutnya. Yang contoh yang analitikal ya, di mana ada proses kritik di dalamnya. Silahkan dibaca oleh Fatia Ramadhani. Ya, Bu. Editorial ini dari Ekonomis menjelaskan kontroversi seputar video game dan efek yang mereka miliki di orang-orang yang menggunakannya. Artikel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kritikus game adalah orang-orang yang berusia lebih dari 40. Penulis secara singkat menyebutkan bahwa penelitian dilakukan di sekitar isu kekerasan dari game. Ia tidak membahas secara mendalam untuk benar-benar mengetahui berbagai studi yang benar-benar telah dilakukan di area tersebut sehingga penelitian tersebut tidak memuaskan. Penulis artikel ini menekankan faktor kekerasan sebagai alasan sebenarnya untuk menentang video game dan menekankan game baik yang telah dilakukan di sebagian besar kehidupan manusia. Artikel ini adalah sumber yang baik bagi mereka yang ingin memulai menjelajahi kontroversi seputar video game. Namun untuk siapa saja yang melakukan penelitian yang serius, harus benar-benar memeriksa beberapa studi penelitian yang telah ia lakukan. Oke, menurut Fatia, di manakah penulis membuat kritik dari tulisan Breeding Evil ini? Bagian apa? Bagian mana nih? Yang ia tidak membahas secara mendalam untuk benar-benar mengetahui. Betul sekali, bagus ya. Ia tidak memahami, dia tidak membahas secara mendalam untuk mengetahui berbagai studi yang telah dilakukan, sehingga penelitian tersebut tidak memuaskan. Di sini ada proses kritik ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi di sebelumnya
informatif itu tidak ada proses kritik, hanya proses mengevaluasi aja. Tuh. Sampai sini teman-teman paham ya? Ini artikel yang sama, tapi dibuat anotasi dengan jenis yang berbeda. Satunya informatif, satunya analytical. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Boleh, silahkan. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kan tadi saya sampaikan, biasanya kalimatnya nggak nyampe 100 sampai 200, nggak nyampe 300 lah, sekitar 100 sampai 200 kata. Kayak contohnya ini paling nggak nyampe 100 nih. Di kayak ringkasan tapi disertai sudut pandang kita sebagai penulis ya. Nah, boleh nih dibaca sama, saya pengen dibaca sama yang jago bahasa Inggris siapa ya? Langsung pada ini semua nih. Fatia Febrianti, coba dibaca di anotasinya saja. Yeah. Booker reports on the launch of a joint research program on the human and environmental health effects from spraying Agent Orange and other herbicides during the Vietnam War. The extent of Agent Orange exposure among the Vietnamese, identification of highly contaminated areas, and monitoring migration of dioxin are assessed. The author asserts the government is not doing enough to help the Vietnamese people who still suffer from Agent Orange. This is written for people with little prior knowledge of the subject and is easy to understand. It was useful starting point for writing this paper, and because of its currency, this is a valuable source for my research. Nah, di mana bagian kalimat yang dibikin oleh penulis sendiri? Yang di bagian this is written for people with little prior knowledge. Oke. Terus bagian yang setelah ya, itu juga. Ada lagi selain itu? Sampai akhir. Sampai akhir. Betul sekali. Ya, yang paling akhir itu sangat jelas ya. Ini adalah merupakan bagian dari penelitian dia yang sangat berharga. Jadi dia kasih komen gitu, komen tulisan, komen pendapatnya dia sendiri, analisis sendiri di luar isi tulisan dari tentang dioksin in Vietnam seperti itu. Ya, thank you, Fatia. Berikutnya. Di dalam membuat anotasi bibliografi, ada beberapa daftar pertanyaan yang bisa Anda ajukan atau menjadi bahan Anda ketika menuliskan anotasi. Ya, misalnya, pernahkah Anda melihat nama penulis dikutip dalam sumber atau bibliografi lain, sehingga Anda bisa ngomong, penulis juga menghasilkan karya-karya fenomenal lainnya dalam berbagai media. Gitu. Misalnya ya, saya lagi bahas Renal Kasali. Ya. Renal Kasali kan tulisannya banyak banget. Nah, boleh nih, kamu tambahkan Renal Kasali ini penulis dan motivator hebat dengan berbagai karyanya. Kemudian, kapan sumber diterbitkan? Apakah sumber tersebut sudah nggak relevan gitu ya dari topik Anda gitu ya, udah nggak relevan, udah nggak mutakhir lagi gitu. Ini juga menjadi pembahasan. Kemudian ini edisi pertama atau keberapa, ini dari majalah populer atau jurnal ilmiah, kemudian ini ditujukan untuk khusus atau halayak umum, ada nggak daftar pustakanya, dipertanyakan dan tidak didukung oleh bukti gitu ya. Adakah ide-ide atau argumen yang kurang sesuai dengan karya lain, sehingga Anda bisa membuat analisis, oh ternyata hasil penelitiannya A sama C ternyata bertolak belakang. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi ya, seperti sama dengan literatur review, mirip. Di sana dalam proses anotasi Anda boleh mencari persamaan dengan penelitian lain, Anda boleh mencari perbedaan, Anda boleh membandingkan, Anda boleh saling mencari titik temunya gitu. Nah, tugas berikutnya ini merupakan tugas lanjutan dari pembuatan kemarin ya, tinjauan literatur ya. Di mana Anda akan saya minta untuk mencari 6 artikel saja. Dari 6 itu, 2 diantaranya dari jurnal internasional ya.
Kemudian 6 tersebut tulis kembali dalam bentuk bibliografi anotasi sesuai dengan topik yang Anda minati. Oke, ini saya akan ini langkah-langkahnya sudah saya tulis ya di layar dalam pembuatan anotasi. Saya akan contohkan ini saya kalau kita pakai Mendeley, Anda akan terasa ini ya mudah sekali ketika untuk mengorganisasikan informasi dalam aplikasi Mendeley dari anotasinya, kemudian himpunan sumber-sumber artikel yang Anda kutip gitu. Sehingga lebih sistematis temu kembalinya. Nah, ini. Oke. Sekarang tampilan Mendeley itu sudah baru ya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan saya dari awal ya, misalnya Anda mau cari resources hari ini mau penelitian, siapa yang mau jadi ini? Mau kasih clue ke saya? Coba saya mau cari di sini. Ada? Coba. Ada? Saya akan bantu carikan di Mendeley. Ada, teman-teman? Ayo. Boleh tuh, Bu, yang apa perkembangan tuh? teknologi. Oke, perkembangan teknologi ya. Mau yang bahasa Indonesia pasca apa pandemi, bahasa Bu. Inggris? Perkembangan teknologi ya. Iya, perkembangan teknologi pasca pandemi. Boleh yang bahasa Inggris juga nggak apa-apa, Bu. Kalau dibuat bahasa Inggris, keywordnya pakai gimana? Technology development after pandemic. Pasca pandemi ya. Saya buat ininya dulu, foldernya. Oke, kita langsung aja ke tools ya. Search for articles online. Kemudian, nah si Mendeley akan mengarahkan ke sini. Kemudian kita langsung cari teknologi. Ibu, mohon maaf layarnya belum bergerak. Oh, layarnya belum bergerak. Oke, sebentar saya pakai screen aja. Sudah ya? Iya, Ibu sudah. Oke. Teknologi e-health kali ya, information e-health after pandemic. E-health and coba saya kalau cari health and pandemic. COVID tapi kali ya. Oh iya, Bu, boleh. Pandemic ini coba ini dulu. Nah, ini kan ada ya. Application of e-health to support person-centered healthcare at the time of COVID-19 pandemic. Kayak gini. Ya, misalnya ya. Kayak gini kah? Iya, Ibu. Oke. Nah, ini tinggal diginin aja. At library. Ya, kalau di kalian nggak lebih mudah organize-nya. Terus ini nyambung ya. Misalnya at library. Kemudian the role of 5G for digital healthcare against ini at library, mental health option. Nah ini kan kesehatan mental nih kemarin banyak ya. Nah ternyata udah ada nih elektronik kesehatan mental. Jadi mungkin kayak ngukur kesehatan mental tapi pakai aplikasi gitu ya. Kita klik saja. Kemudian ini how e-learning affects students mental health during COVID-19. Nah ini tuh cocok juga ya. Ini lebih ke ini ya dampak e-learning. Oke, misalnya cukup ya. Lalu kita balik lagi ke Mendeley kita. Nah, ini Mendeley saya. Apakah sudah masuk? Oh, reference. Oke. Tunggu. Masih proses. Nah, ini kan sudah masuk ke Mendeley saya gitu ya, misalnya. Ini udah masuk semuanya. Nah, ini ketika kita mau buat anotasinya, kita tinggal klik ya. Siapa tuh? Mendeley itu udah nyediain nih field untuk anotasi. Kita tinggal nulis di sini. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Kita tinggal ngambil dari
abstraknya, atau kita mau menerjemahkan di latar belakang. Kalau kalian nggak nemu di abstrak, cari aja di latar belakang, kemudian lihat di hasilnya. Tulis, kemudian di general notes, pakai tadi yang kaidah dalam pembuatan anotasi, di mana kita tidak hanya sekedar menginformasikan hasil, tapi kita juga boleh kasih sudut pandang dari sisi kita. Begitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang Mendeley ini apa ya tadi ya, sebentar. Oh iya, seandainya kalian menemukan artikel di mana kalian nggak nemu PDF-nya, atau kalau mau cari PDF-nya kalian diminta untuk harus login dulu gitu ya. Kalau ini kan ada nih get PDF nih, berarti disediakan. Ada masalah nih. Nah, kalau ada masalah kalian copy aja DOI-nya. Kelihatan ya teman-teman ya, copy DOI-nya. Kemudian kalian pakai Sihab. Sering pakai Sihab untuk mencoba, bukan membobol, mencoba untuk mencari artikel. Siapa yang suka pakai Sihab? Nih, tampilan Sihabnya ini. Ya, sihab.se. Oke, dipindahkan ke ininya, DOI-nya, nomor DOI-nya. Nah, langsung muncul teman-teman. Ya, langsung muncul filenya. Padahal mungkin kalau login harus register, harus bayar gitu ya. Ini gratis. Kalian unduh. Kalau sudah diunduh, kalian boleh masukkan ke misalnya ke folder mana gitu ya. Nanti di Mendeley kamu itu tinggal dipanggil lagi. Misalnya perkembangan teknologi pasca ini ya. Di sini tinggal add new. Kalian nambahin dari komputer. Boleh pakai drag and itu juga bisa, tinggal di drag terus pindahin ke sini juga bisa. Ini langsung ke tersusun di sini. Jadi suatu saat kalau kalian meneliti dari tahun misalnya sekarang nih, tugas-tugas kan banyak tuh ya. Dari 2021 misalnya sampai 2022 nanti, kalian udah punya folder-folder nih, topik-topik penelitian. Kalau mau ngebuka lagi tinggal diklik aja, dulu udah punya apa aja. Nah, kalau mau dibaca tinggal diklik read, kemudian di Nisada tinggal baca, kemudian metadatanya apa, sudah ada semuanya. Oh, ini yang metadata. Oke, begitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang tugas anotasi? Sepertinya sudah paham semua. Untuk penulisan anotasi, kalian nanti mengerjakannya cukup di Word saja, nggak apa-apa. Ini contohnya yang ada di layar ya. Saya sudah contohkan di layar. Ini pembuatan anotasi tahun 2000 berapa ya? Ini kemudian. Nah, ini contohnya ini ya, teman-teman. Sudah ada yang unduh contoh anotasi bibliografi untuk memperjelas tugasnya. Oke, ini tulisan anotasi bibliografi, asesmen dan evaluasi pembelajaran pendidikan ilmu sosial ya oleh bla 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 bla. Ini kutipannya begini, kemudian ini mulai menulis tentang anotasi. Jumlah katanya mungkin ini sekitar 100 sampai 200 kita hitung. Ini berapa ya? Review, kemudian oke, kita itu lihat. tadi sudah terlihat Bu 148. Oh, udah terlihat ya? Iya, Bu. 148 word Iya. count-nya. Ya, betul. Di sini oh, dia ngelihat semuanya ya. Lens-nya. Oke, begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, saya sudahi dulu perkuliahan kita hari ini. Anda bisa langsung menyusun anotasi biografinya, mempraktekkan. Kalau ada kendala, boleh langsung di grup tanya. Insya Allah saya akan menjawab, gitu ya. Jangan lupa untuk pekan depan kita akan ada kuis topik assessment kedua ya, dengan cakupan materi dimulai dari pertemuan sebentar.
Review sudah. Kelima ya, pemasaran informasi belum ya. Pertemuan kelima, keenam, ketujuh, 8 tidak, dan ke-9. Oke? Itu akan ada kuis. Silahkan dipersiapkan. Untuk penyelesaian tugas anotasi, karena ini saya pikir cukup berat ya, karena kalian harus baca, kemudian menganalisis. Saya berikan jangka waktunya bukan minggu depan, tapi sampai tanggal 30. Ya, berarti ada sekitar berapa hari tuh? 1, 2, 30 Desember, Bu. 30 Desember. Masa sih Desember lama banget? November. 11, 12 hari. November. Jangan saya nulisnya Desember ya. Coba saya cek dulu. Enggak, Bu. November kok, Bu. Aman. Mau saya ganti kalau November, Desember. Oke, ya. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini di luar topik perkuliahan, saya mau mengingatkan teman-teman angkatan, ini kan kebanyakan 2019 ya, tentang suksesi Himapi, mohon dipersiapkan. Kemudian teman-teman 2019 udah mulai ini ya, memikirkan rencana penelitiannya gitu ya, nanti di tahun-tahun yang akan datang gitu ya, dan itu kalian boleh cicil dalam misalnya ikut lomba-lomba penulisan kreativitas mahasiswa gitu kan, nothing tulus loh teman-teman, itu kalian ikut kayak gitu tuh nggak ada ruginya gitu, kalian dapat hadiah, menang nggak menang kalian tetap jadi ya, untuk latihan kalian gitu ya, untuk nanti ke medan penulisan yang lebih besar lagi, lebih berat lagi gitu. Jadi ayo 2019 udah mulai nih concern untuk ya berprestasi gitu ya, di bidang penulisan boleh, atau apa saja, nggak harus terkait dengan perpustakaan juga boleh, mau tentang e-sport juga boleh gitu ya. Yang penting kalian sudah mulai memunculkan inilah saya gitu ya, 2019 gitu. Termasuk nanti di Himapi ya, sudah banyak kan ini kader-kader 2019 untuk menjalankan tongkat estafet ya, Himapi. Nah, sudah banyak bibit-bibitnya nih saya lihat ya. Kemudian kalau ada kendala atau apa gitu ya, boleh sampaikan ke saya baik secara informal maupun formal. Mau misalnya seangkatan ketemu sama Bu Indah, boleh. Bu, saya mau curhat, boleh. Bu, saya mau ngobrol tentang ini, boleh. Silakan sampaikan. Nanti kita waktunya akan susun ya, kita akan agendakan misalnya pertemuan prodi dengan angkatan 2019 gitu ya, untuk membahas apa saja memang kalian ingin sampaikan ke prodi begitu. Kemudian apalagi ya? Ya, sama ini. Kalian sudah mulai kan kalian sudah masanya MBKM ya, Kampus Merdeka. Nanti pesan saya kalau pilih Kampus Merdeka kegiatannya magang ataupun kampus mengajar, pilih yang memang ini ya, relevansinya tinggi gitu. Jadi nanti konversinya nggak susah. Konversi bidang pekerjaannya gitu. Kalian nggak terseok-seok gitu untuk ngejarnya gitu. Karena yang kalian lakukan di mitra ternyata juga dipelajari di kampus gitu kan, jadi match tuh. Nah bedanya kalau misalnya yang dipelajari di kampus ternyata beda yang dikerjakan di mitra, jadi kamu nggak dapat sesuatu yang dari kampus, di mitra juga kamu nggak bisa perform gitu karena bukan bidang kamu gitu. Kayak contohnya kemarin tuh ada kepala prodi dari UNS ya mengeluhkan ketika mahasiswanya dari jurusan peternakan itu magang di DPR. Itu bingung mahasiswanya mau ngapain gitu kan gitu. Nah, jadi dia ketinggalan banyak kuliah, kemudian di DPR-nya juga bingung terkait dengan kompetensi yang dimiliki, apa yang bisa dikontribusikan gitu. Itu tentang Kampus Merdeka. Kemudian tentang ini sudah mulai ini ya, gabung dengan berbagai kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dari dosen-dosen yang ada. Nggak harus dari PDSI. Kalau kalian misalnya ada yang lirik nih dari dosen FK,
nggak apa-apa, ikut aja gitu ya. Angkatan-angkatan sebelumnya juga banyak yang ikut terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di luar prodi PDSI gitu. Oke, sampai itu aja yang ingin saya sampaikan. Pokoknya kita rajin-rajin membangun komunikasi yang inilah, yang nyaman ya. Jangan sampai ada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi dan sebagainya. Terus karena kita banyak apa ya, ini dengan pandemi ini kan orang tuh jadi jenuh, terus jadi nggak ngobrol, nggak ya, kayak suasana itu ya cuman kuliah sinkronus gitu ya. Itu mungkin banyak aspek-aspek manusiawi kita yang terkikis di situ. Jadi kalau dulu kan pas tatap muka kan saya ada masanya gitu ketemu sama mahasiswa, ngobrol bareng, terus ngebahas pengabdian, kemudian curhat-curhatan yang lain gitu. Jadinya di situ ada titik-titik kita blended gitu, melebur. Nah, kalau dengan kondisi pandemi sekarang kan memang agak susah ya untuk seperti itu. Tapi kita bisa siasati ya dengan rajin membangun komunikasi yang baik satu sama lain ya. Insya Allah Prodi akan sangat antusias ya jika Anda terbuka menyampaikan apapun yang menjadi isu ya, menjadi mungkin masalah gitu bagi kalian. Oke, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini dan membaca hamdalah dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan melanjutkan tugas ini ya. Anotasi biografinya. Oke, saya izin live room dulu ya. Baik, Sampai